Selamat pagi Bu Wanti dan teman-teman. Jadi tadi pagi Bu Wanti sedang memberikan tugas di Google Classroom. Ya, sekarang saya akan mempresentasikannya. Mau tahu soalnya, baca sendiri. Pertama, ancaman ideologi negara. Ya, dan strategi mengatasinya. Jadi, ini kan minimal 3 aja, saya menyebutkan 3. Pertama ada ideologi komunisme. Menurut saya ini mengancam karena jadi komunisme itu kan kepemilikan bersama, tapi kayak some people tuh, beberapa orang bilang kayak nggak mengenal agama, nggak mengenal Tuhan gitu-gitu. Itu lebih jelasnya cari tahu sendiri. Terus liberalisme itu kebebasan. Menurut saya sih ini agak buruk karena orang Indonesia tuh kalau udah bebas gitu kayak ya. Lalu Marxis pakai extinct itu jadi pandangan menurut Karl Marx. Ya, itu. Lalu strateginya menurut saya nih, itu menanamkan ideologi Pancasila pada masyarakat sebagai pedoman hidup. Karena gimana ya, jadi kayak dari dulu kita udah make gak sih? Ya pokoknya ideologi Pancasila kan dulu juga udah menyatukan masyarakat Indonesia. Jadi sekarang kita lebih ditekanin aja gitu. Jadi kayak masyarakat Indonesia ideologi Pancasila cering gitu. Jadi kayak ada ideologi lain masuk tuh bisa kita saring dulu gitu. Jadi nggak langsung komunisme gitu. Iya. Lalu nomor 2, ancaman politik. Ancaman politik ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bukan KKN yang di desa penari ya. Lalu politik sara dan politik uang. Jadi politik sara itu kan, sara itu kayak ini rasis gitu. Contohnya tuh kayak beberapa tahun lalu, saya nggak sebut nama ya, ada kasus politikus berinisial A. Jadi dia kan dia bukan beragama I. Terus banyak masyarakat beragama I yang kayak pemimpinnya harus agamanya sama, turunin gitu-gitu. Ya gitu pokoknya, terus sampai dituduh penistaan agama. Ini saya nggak sebut nama ya, nggak usah sotoy. Terus kayak ya gitulah, itu sara pokoknya nggak baik. Sampai kerusuhan tuh nggak jelas banget, kayak kerusuhan gara-gara beberapa orang terus jadi satu Indonesia kena gitu, kayak oh my god. Terus politik uang itu kayak suap. Ya bukan suapin makanan, tau lah suap duit. Lalu strateginya menurut saya itu kayak mengangkat pejabat yang bersih. Ya meskipun kita nggak bisa mengenal manusia sepenuhnya ya dia baik atau enggak, mungkin baik di luar dong, tapi ya yang nggak ada riwayat kriminal gitu, atau emang ya pokoknya kayak pasti pertama cari yang berpendidikan, terus kedua kayak berpengalaman, terus ketiga bersih lah pokoknya, kayak dari muka juga udah adem gitu, terus lihat hatinya juga gitu. Tapi nggak bisa lihat hati orang sih kita. Terus kayak menguatkan hukum Indonesia. Iya, kayak politik suap ini menurut saya karena hukum kita masih agak lemah dan orang-orangnya juga kayak goyah gitu sing. Kalau mungkin hukum kita lebih tegas, misalnya yang berat gitu lah pokoknya, kayaknya orang bakal berhenti suap-suap gitu sih. Terus kayak ya gitulah. Ancaman ekonomi menurut saya ada pengangguran, ketergantungan pada pihak asing, sistem ekonomi yang tidak jelas. Pengangguran tentu jadi masalah. Ya gimana, kayak satu negara masa banyak banget yang nganggur gitu, kayak ntar orang lain lihat di negaranya banyak yang nganggur gitu kan, ya gitu lah. Siapa sih yang mau dibilang nganggur gitu. Terus ada ketergantungan pada pihak asing. Menurut saya itu kayak kita benar-benar anggap Indonesia nih nggak pernah menghasilkan beras gitu, padahal nggak gitu ya. Anggap aja ya, bayangin ya. Tapi kayak kita kita impor dari negara lain terus gitu kan, mau sampai kapan gitu, until when gitu kita beli terus.
kayak buang duit gak sih, mendingan kita memproduksi sendiri, hasilnya nggak tahu kan lebih baik atau enggak gitu. Jadi kayak ketergantungan tuh tidak baik, apalagi Anda jangan ketergantungan sama orang lain, ya itu tidak baik. Harus mandiri. Sistem ekonomi yang tidak jelas, jujur saya nggak terlalu ngerti sistem ekonomi karena saya bukan jurusan ekonomi, ahli ekonomi, tidak tertarik dengan ekonomi, tapi saya ya bisa nyari duit. Jadi mungkin sistem nggak jelas tuh gimana ya? Ya itu sih mungkin kayak korelasi peraturan satu dan yang lain tidak sinkron lalu bertabrakan, ya gitulah pokoknya. Mungkin Anda yang lebih ngerti. Strateginya menurut saya dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Menurut saya sih ini iya kayak mengurangi pengangguran, tapi kadang tuh meningkatkan kualitas SDM juga ya. Jadi kayak kan nggak ada pengangguran, faktornya bukan cuma karena kurang lapangan pekerjaan, mungkin males, nggak bisa apa-apa. Kayak mau lapangan pekerjaan dikasih 10 juga kalau dia nggak bisa apa-apa, satu pun nggak keisi gitu. Lalu memperbaiki sistem ekonomi, kayak yang saya bilang saya nggak ngerti sistem ekonomi jujur. Dari masalah kan, ancaman sosial budaya, ada perang, kemiskinan, kebodohan. Ya kita tahu sendiri kalau udah perang tuh rusuh di mana-mana. Kemarin aja awal tahun ada berita perang, malah corona. Habis itu kemiskinan tentu jadi masalah. Ya kayak satu negara misalnya isi 10 orang, 9 miskin, satu doang yang kaya gitu. Ya mending kalau gitu, yang satu masih bisa nolong 9. Lah Indonesia udah jutaan kali yang miskin. Kebodohan itu jadi masalah menurut saya, karena ya gimana sih, kayak kelas aja kayak 31 murid, 30 bodoh, 1 pinter tuh kayak oh my god. Bodoh ini bukan cuma akademis ya, menurut saya kayak bodoh, malas, gak bisa apa-apa gitu, kayak hidup lagi gitu. Strategi menurut saya kayak menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain. Saya nggak sebut negara karena perang aja bisa terjadi karena masyarakatnya sendiri gitu. Lalu meningkatkan ekonomi masyarakat ini baik dari segi gaji mungkin, atau enggak kayak bikin semacam itu kartu Indonesia Pintar, tapi bukan buat yang pintar, buat yang maksudnya buat pedagang gitu-gitu. Terus menambah sekolah gratis. Ya ini menurut saya untuk mengantisipasi tingkat kebodohan Indonesia meningkat ya. Meskipun saya bilang bodoh bukan cuma akademik, tapi ya dari akademis dulu lah. Ya mungkin kursus-kursus gitu juga dimurahin atau di diskon. Kok nggak jalur prestasi, jalur beasiswa kan bisa. Yang terakhir ada ancaman pertahanan, agresi militer, spionase, dan terorisme. Agresi militer, jujur saya lupa. Menurut saya sih itu kayak perang-perang gitu ya. Kalau kayak diserang gitu gak sih? Spionase dari kata spy, mata-mata cing. Jadi menurut saya ini kayak ini sih kayak orang luar misalnya ngirim mata-mata ke Indonesia pura-pura jadi turis, terus meneliti pulau Indonesia, lalu seperti kasus yang sudah ya, itu pulau diperebutkan sing gitu, oh my god, boom. Kemudian terorisme tuh ya gitu. Iya itu sih baik dari luar bisa dari dalam ya. Spionase sendiri maksudnya dari dalam juga bisa, kayak ada teroris dia kayak mata-mata ke gedung polisi itu sudah masang bom, cing meledak deh. Iya jangan. Strategi menurut saya yang meningkatkan pertahanan baik dari luar ataupun dari dalam sendiri ya, karena kita nggak tahu siapa orang sekitar kita gitu. Mungkin tetangga Anda yang kelihatannya biasa-biasa aja adalah teroris kelas kakap gitu, tiba-tiba membunuh Anda, itu kayak oh my god. Jadi meningkatkan pertahanan karena konteksnya mungkin negara, jadi meningkatkan pertahanan negara. Kalau pribadi ya pertahanan diri Anda. Oke, sekian presentasi dari saya. Tanggung 10 menit. Tungguin aja. Oke, sekian dan
Terima kasih, Dah Ibu Wanti.